Amsal 21 ayat 1-15. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Mata yang congkal dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak makan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik,
dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siap penutup, telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini Kak akan membawakan satu renungan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai Yesus mendoakan engkau. Yesus mendoakan kita semuanya. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita baca sama-sama. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat-ayat ini berbicara mengenai karya penebusan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Kristen, dasar iman kita adalah karena percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menghapuskan semua dosa kita, untuk membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, untuk membuat kita layak masuk di dalam kekekalan. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia mengalami setiap perasaan, dia mengalami setiap hal, kesulitan, kesukaran sebagai manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengetahui setiap bidang dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa frustasi, merasa gagal, bingung, putus harapan, dan sebagainya. Kehidupan di dalam dunia ini memang tidak sempurna. Pasti ada satu saat dalam kehidupan kita yang kita merasa bingung, mungkin kita putus asa, kita kecewa dengan keadaan dunia ini, kita kecewa dengan diri kita sendiri, kita kecewa dengan lingkungan kita kecewa dengan teman kita, dengan orang lain yang kita kenal dalam lingkungan kita kecewa dengan sekolah dan sebagainya. Mungkin itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita merasa gagal, bingung, kita merasa frustasi. Di sini kita mau belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi kesukaran di dalam dunia ini. Kita akan baca Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka dialah saat ini yang menjadi imam besar kita, yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus, dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus sudah dicobai dalam segala hal ketika dia hidup di dalam dunia. Tuhan Yesus sudah dicobai dalam segala bidang kehidupan, dan Tuhan Yesus sudah menang atas pencobaan. Tuhan Yesus memahami semua perasaan kita ketika kita merasa down, ketika kita merasa sedih, susah, dan sebagainya. Tuhan Yesus sudah pernah mengalami itu semuanya. Tuhan Yesus sudah merasakan semua hal yang tidak enak selama di dunia, bahkan lebih tidak enak lagi daripada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dengan semua kemenangan Tuhan Yesus, dengan kebangkitannya dari kematian, maka Tuhan Yesus mampu menolong kita ketika kita dicobai, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika kita merasa sedih, putus asa, dan sebagainya. Hanya Tuhan sendiri yang akan mampu menolong kita. Mengapa Tuhan Yesus mau menjadi seorang manusia dan datang ke dunia untuk kita semuanya?
Mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Di sini pengasih di sini adalah belas kasihan. Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan, mercy atau kebaikan hati yang melampaui apa yang mungkin diharapkan. Itulah alasan utama mengapa Tuhan Yesus datang kepada kita, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia, karena belas kasihan. Kita menerima rahmat dari Allah karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Rahmat itu tidak layak untuk kita, tetapi Tuhan dengan belas kasihannya melayakkan kita untuk menerima rahmat kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus selalu berdoa tiap-tiap hari, dan juga Tuhan Yesus selalu berdoa di dalam kesukarannya. Di dalam Matius 6 ayat 5-13, nanti adik-adik bisa baca sendiri perikop ini. Ini adalah mengenai doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Kita juga tiap-tiap minggu mengucapkan doa Bapa kami. Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Di situ Tuhan Yesus mengajar bagaimana cara kita untuk berdoa. Dan kemudian kita baca lagi di dalam Lukas 22 ayat 39. Perikop ini adalah ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian diserahkan di pengadilan. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di sini tertulis sebagaimana biasa. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, dia terbiasa untuk mempunyai satu kebiasaan doa. Dan di sini dia terbiasa juga untuk menuju ke Bukit Zaitun di sebuah taman, di mana di situ Tuhan Yesus akan berdoa kepada Allah Bapa. Kita baca kembali dalam perikop yang sama di dalam ayat 42, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Pada saat ini, Tuhan Yesus, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dikorbankan menjadi penghapusan dosa buat semua umat manusia dengan jalan memikul kayu salib dan disalibkan. Tuhan Yesus dalam penderitaan yang sangat berat karena dia tahu pasti bahwa dia harus mengalami kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa setelahnya. Dan di saat-saat ketika Tuhan Yesus berdoa dengan perasaan yang penderitaan mental yang luar biasa, Tuhan Yesus mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus berdoa dengan mengucapkan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi, ini adalah saat di mana Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hatinya, menyerahkan seluruh jiwanya, kemauannya, semuanya hanya kepada kehendak Tuhan. Ini adalah saat yang sangat berat buat perasaan, buat mental dari Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Kita baca satu ayat lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Perikop ini juga membahas mengenai penderitaan Kristus sebagai teladan, mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia tidak berbuat dosa, tetapi dia mengalami penderitaan itu karena dia menghapuskan dosa seluruh umat manusia yang mau menerima dia.
karena belas kasihan Tuhan kepada kita umat manusia, maka Tuhan Yesus ada di atas kayu salib buat kita. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus itulah Dia imam besar kita. Mari kita baca satu ayat, Ibrani 7 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita baca kembali, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus adalah pengantara kita. Ayat ini, bagian terakhir dari ayat ini, di dalam Alkitab terjemahan lama tertulis, Ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Jadi, Ia hidup senantiasa. Tuhan Yesus yang hidup sampai dengan saat ini, Dia hidup senantiasa untuk berdoa buat kita, untuk mendoakan kita, menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus, Dia akan dapat melepaskan kita dari segala hal yang mungkin kita tidak sanggup alami. Kita yang merasa tidak sanggup ketika kita harus mengalami hal-hal yang gak enak buat kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan kita dari semua hal yang harus kita alami. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, dan bagaimana Tuhan Yesus memahami semua hal yang kita alami, bahwa segala masalah apapun yang kita alami, seberat apapun yang mungkin sepertinya manusia tidak dapat menanggungnya, Tuhan bisa memampukan kita untuk menanggungnya. Asalkan kita mau untuk datang kepadanya, asalkan kita mau untuk berdoa kepadanya, asalkan kita mau untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan sangat memahami juga semua kebutuhan kita. Saya juga akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus itu memahami apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tahun kemarin ketika saya harus mengajukan kredit pemilikan rumah kepada bank-bank, di mana pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia juga sampai saat ini juga masih kurang bagus, di mana karena adanya pandemi COVID ini, dan kemudian juga untuk mendapatkan persetujuan dari bank itu juga bukan satu hal yang mudah, dan sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari bank. Tetapi pada 2020 kemarin Tuhan mengizinkan kami untuk mendapatkan persetujuan dari bank. Itu satu hal yang luar biasa, karena dalam kondisi yang tidak menentu, tetapi kita masih bisa mendapatkan persetujuan dari bank. Demikian juga ketika pada waktunya untuk akad kredit, di mana ada keperluan uang yang dalam jumlah yang cukup besar, yang kami juga tidak tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Tetapi di sini Tuhan juga memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, dan semuanya itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memahami apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan menyediakan itu tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik semuanya, jika saat ini kita mengalami satu hal yang berat, kita tidak tahu apa yang harus kita tuju ke depannya, misalnya ketika kita tidak tahu, kita tidak yakin akan langkah kita benar atau tidak, kemudian mungkin kalau saat ini ada yang mengalami hal yang berat terkait dengan hubungan pribadi dengan orang lain, ataupun terkait dengan masalah di dalam sekolah, masalah di dalam pertemanan dan sebagainya, hanya ada satu penolong kita, yaitu Tuhan Yesus.
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita serahkan kepadanya. Ada kelegaan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan segala permohonan kita, segala masalah kita kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana Engkau sebagai imam besar, Engkau yang memahami perasaan kami Tuhan. Engkau yang memahami apa yang kami butuhkan, Engkau memahami apa yang terbaik buat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa saat ini kami menyerahkan semua hal, masalah kami, semua hal yang menjadi beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan penyelesaian Tuhan atas semuanya dengan jalan yang terbaik. Kami mau berserah kepadamu, kami tidak mau memilih jalan kami sendiri, tetapi kami menyerahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami dalam tangan-Mu. Apa yang kami lakukan di dalam sekolah, di dalam semua hal yang kami lakukan sehari-hari, biarlah Tuhan menyertai kami dan Tuhan tetap membuat kami menjadi orang-orang yang bersaksi, menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam kasih-Mu dan menyebarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk membawa semua kesukaran kami, membawa semua pergumulan kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya ada pertolongan di dalam nama-Mu. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu sebagai seseorang, sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Terima kasih. Minggu ini Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus taati, baik dalam dosa yang memimpin maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Terima kasih. Ayat hafalan diambil dari Ibrani 7 ayat 25 yang berbunyi, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, karena Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Selamat beribadah, selamat hari Minggu semuanya.
Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.